Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Aulia Rahmi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, jurusan MBTI, kelas MB 4401. Di video ini, saya akan memaparkan kembali hasil kelas saya bersama Ibu Nova Daryanti mengenai dasar-dasar ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia dapat memenuhi kebutuhan secara optimal dalam usaha mencapai kemakmuran. Masalah ekonomi meliputi kelangkaan kualitas, kuantitas, tempat, dan waktu. Karena kelangkaan ini muncullah choice atau pilihan yang timbul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun adanya kelangkaan alat pemuas kebutuhan. Karena adanya choice, muncullah opportunity cost, yaitu kesempatan yang hilang karena memilih kesempatan lain. Barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud. Barang dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada barang akhir, contohnya TV dan peralatan rumah tangga. Yang kedua, ada barang modal, contohnya mesin dan gedung. Dan yang terakhir, ada barang setengah jadi, contohnya kain yang akan digunakan untuk membuat baju. Sedangkan jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud, namun manfaatnya bisa dirasakan. Contohnya, jasa pengiriman barang dan jasa transportasi. Ada 2 lingkup ekonomi. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku perusahaan dan konsumen. Contohnya, penetapan harga, kepuasan konsumen, dan optimalisasi produk. Yang kedua, ekonomi makro, yaitu studi ekonomi secara agregat, keseluruhan, dan global. Contohnya, ekspor-impor dan pertumbuhan ekonomi. Metodologi ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi, yaitu sekumpulan pernyataan tentang sebab akibat dan gejala ekonomi. Contohnya, teori permintaan menyatakan bahwa jika harga naik, maka permintaan turun. Yang kedua, model ekonomi, yaitu pernyataan formal dari teori ekonomi yang biasanya dipresentasikan menggunakan kata-kata, diagram, atau gambar. Metode deduktif adalah cara berpikir yang berpangkal pada prinsip yang bersifat umum dan diterapkan pada hal yang khusus. Contohnya, jika harga cabai naik, maka permintaan akan turun. Sedangkan metode induktif adalah cara berpikir yang berpangkal pada fakta khusus lalu menarik kesimpulan secara umum. Contohnya, jika harga emas naik, maka permintaan naik. Begitu juga dengan berlian. Kesimpulannya, bahwa barang mewah memiliki kurva dengan kemiringan positif. Ekonomi normatif membahas sasaran, pertimbangan, dan etika. Biasanya menggunakan kata-kata sebaiknya atau seharusnya. Contohnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan pemerataan pendapatan. Ekonomi positif membahas fakta dan hubungan antara peristiwa ekonomi. Contohnya, jika produksi semen menurun, maka harga semen naik. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.